boneka-boneka itulah yang memohon untuk Anatoly temani. Tapi Anatoly itu capek harus tidur di kuburan. Halo guys, welcome back to my channel and thank you for watching again my channel. Saya Cindy Kavme, kita masuk di segmen misteri. Kita akan membahas orang pria yang jenius, bukan hanya jenius tapi juga mampu menguasai 13 bahasa, ahli dalam bidangnya, dan menjadi jurnalis terkenal dalam 5 kota besar yang ada di Rusia. Siapa dia? Yaitu Anatoly Moshkin. Ucapan yang terkenal dari Anatoly Moshkin adalah, "Anda meninggalkan gadis-gadis Anda dan aku pergi membawanya pulang dan menghangatkan mereka." Latar belakang dari kehidupan Anatoly Moshkin. Anatoly Moshkin adalah anak dari seorang pria yang bernama Yuri F. Moshkin. Anatoly dikenal sebagai pria yang suka menyendiri, tidak suka keramaian, tidak merokok, tidak berkencan, tidak minum alkohol, dan juga dikenal sangat jenius karena mampu menguasai 13 bahasa yang berbeda-beda, mempunyai banyak koleksi buku sejarawan, dan juga menjadi jurnalis terkenal dalam 5 kota besar yang ada di Rusia. Tapi sayangnya, Anatoly menggunakan kejeniusannya dalam hal atau arah yang salah. Ia telah mengawetkan lebih dari 29 mayat anak-anak yang rata-rata usianya 12 tahun dan dimumikan dibuat jadi boneka. Mau tahu ceritanya? Stay watching. Asal muasal dari kejadian aneh yang terjadi pada Moshkin saat ini adalah dimulai dari saat ia berumur 13 tahun, yaitu pada tahun 1979. Pada awalnya, Anatoly Moshkin adalah anak yang normal seperti anak-anak pada umumnya. Namun, semua hal aneh mulai terjadi semenjak ia dinikahkan dengan mayat perempuan. Cerita ini dimulai daripada suatu hari ia menghadiri suatu acara pemakaman bersama teman-temannya dan sekelompok orang. Dan sampai di acara itu, sekelompok orang itu memaksanya untuk mencium Natasha. Dan lagi mencium dan terus mencium Natasha. Dan saat itu ibu Natasha sangat berkabung karena anaknya telah meninggal. Dan ia memaksa Anatoly untuk memakai cincin pernikahan dengan Natasha. Anatoly yang merasa kasihan, jadi dia mau saja dipakaikan cincin pernikahan. Dan setelah ia dinikahkan dengan gadis itu yang sudah meninggal tadi, kisah-kisah aneh dan hal-hal aneh mulai terjadi dalam hidupnya. Sejak kejadian itu, Anatoly selalu bermimpi tentang Natasha dan ia bahkan sehabis pulang sekolah langsung pergi ke pemakaman untuk melihat-lihat jenazah yang ada dalam pemakaman itu. Semakin hari, Anatoly semakin terobsesi dan kagum kepada pemakaman-pemakaman dan mayat-mayat yang ada di sana. Ia bahkan melanjutkan studinya karena terinspirasi dari pemakaman-pemakaman yang sangat ia sukai. Ia melanjutkan studinya mencari gelar Celtic. Celtic itu adalah budaya mitologi kuno yang menghubungkan batas antara hidup dan mati. Dan karena ingin tahu tentang bahasa-bahasa yang ada dalam pemakaman atau nisan-nisan itu, ia bahkan sampai menguasai 13 bahasa yang berbeda-beda dan gelarnya pun semakin tinggi. Dan karena hal itu, Anatoly mengatakan bahwa menikah dengan mayat adalah keberuntungan dan sangat bermanfaat. Bisa aja. Dan hal aneh yang dilakukan Anatoly Moshkin adalah ia kuliah sambil mengunjungi kuburan-kuburan yang ada di kotanya. Dan ia melakukan hal ini dari tahun 2005 sampai tahun 2007, berarti 2 tahun lebih. Dan ia mengatakan bahwa ia harus berjalan 20 mil setiap hari untuk mengunjungi kuburan-kuburan itu. Dan bukan hanya itu saja, ia bahkan lebih banyak menghabiskan waktunya untuk tidur di pemakaman daripada di rumahnya. Terkadang ia harus tidur di atas jerami dan minum dari genangan air hujan karena malas lagi untuk pulang ke rumah, capek katanya. Bisanya. Dan setiap pemakaman yang ia kunjungi, ia tahu semua jenazah-jenazah siapa saja yang ada di sana. Bahkan ia tahu backgroundnya, alasan meninggalnya, kenapa bisa dimakam di situ, dia tahu semuanya. Bahkan ia pernah mengatakan bahwa tidak ada orang satupun dalam kota ini yang mengenal jenazah-jenazah itu lebih baik dariku. Maksudnya dari dirinya. Bahkan Anatoly pernah tidur di dalam peti mati selama 1 malam full demi melakukan pengamatan terhadap mayat yang baru saja dikuburkan di depan peti mati tersebut. Tapi menurut saya ini lebih dari sekedar pengamatan. Dan hal-hal mengenai Anatoly Moshkin mulai terkuak semenjak tahun 2009. Pada tahun 2009, orang-orang di kota tersebut mulai curiga kenapa kuburan-kuburan dari orang-orang yang mereka cintai mulai rusak, bahkan kadang-kadang ada yang digali.
Dan warga pun selalu melaporkan kejadian itu kepada polisi, namun polisi tidak dapat menemukan siapa pelakunya. Dan polisi serta orang-orang penting dalam kota itu mulai berpikir mungkin ada organisasi ekstrim yang melakukan hal tersebut. Namun pada tahun 2011 terkuaklah. Pelakunya adalah Anatoly Moshkin. Dia ditangkap basah-basah sedang melakukan pengerusakan kepada pemakaman. Sejak hari itu, Anatoly mulai diselidiki oleh polisi, begitu juga dengan orang tuanya dan juga apartemen yang ia tinggalkan bersama orang tuanya. Awalnya penyelidikan baik-baik saja, apartemen mereka sama seperti apartemen pada umumnya, namun tibalah mereka di kamar Anatoly Moshkin dan mereka menemukan hal yang sangat mengejutkan petugas dan bahkan dunia. Petugas ini menemukan boneka-boneka yang cukup besar namun mengerikan, ukurannya seperti anak-anak 12 tahun. Dan biasanya boneka-boneka aneh dan mengerikan seperti ini ada dijual di deep web atau dark web. Dan mereka menyelidiki tentang boneka-boneka itu, dan ternyata boneka-boneka itu terbuat dari mayat manusia yang telah diawetkan. Organ-organ yang ada dalam boneka itu real, berasal dari mayat orang yang telah meninggal, yang telah digali kuburnya oleh Anatoly. Bahkan beberapa dari boneka itu ditemukan adanya hati manusia yang memang masih utuh, mungkin karena baru wafat. Dan beberapa boneka yang lain ada yang tangannya tampak jelas dan matanya tampak jelas karena memang baru wafat. Dan jumlah total dari boneka itu ada 29 bahkan lebih. Dan bayangkan ia setiap malam tidur dengan boneka-boneka yang terbuat dari mayat manusia. Dan saat beberapa petugas menggerakkan boneka, boneka itu dapat berbicara atau adanya musik di dalam boneka itu, ternyata Anatoly juga menyelipkan kotak musik di dalam tubuh boneka itu agar dapat berbicara. Dan Anatoly bahkan menaruh nama yang berasal dari batu nisan real dari pemiliknya atau bahkan dari data-data rumah sakit di tempat mayat-mayat itu meninggal. Anatoly mengawetkan mayat-mayat jenazah itu dengan menggunakan panduan buku pengawet jenazah dan dengan bahan garam serta soda kue untuk mengawetkan jenazah-jenazah tersebut. Anatoly juga memakaikan boneka-boneka itu dengan pakaian asli mereka sebelum mereka meninggal dunia. Dan bahkan Anatoly juga merias mereka dengan memakaikan mereka rambut palsu atau bahkan dicat wajahnya menggunakan kuteks agar memiliki mata jika matanya itu sudah bonyok atau memiliki alis jika alis mereka sudah habis. Dan untuk beberapa boneka yang memang sudah tidak tahan lagi karena mungkin sudah terlalu lama, jadi kulit-kulit boneka itu kan akan mengkerut. Nah, jadi nanti Anatoly bakal taruh kain biar pakaian bonekanya itu lebih terisi. Dan bagi beberapa boneka juga ada yang ditaruh mata palsu di bagian rongga asli mata itu. Dan bagi boneka-boneka yang sudah bonyok mukanya, ia akan bungkus dengan stocking dan ia akan lukis sendiri wajah yang cocok untuk boneka itu berdasarkan foto sang mayat sebelum meninggal. Dan semua hal yang ia lakukan pada boneka itu agar dapat mempermudah boneka itu untuk bicara dengan ia dan tidak tampak begitu seram. Dan juga Anatoly mengatakan ia sering sekali menghabiskan waktu bersama boneka-boneka itu. Dia hafal semua nama dari boneka-boneka itu dan bahkan sering makan bersama dan nonton kartun bersama layaknya seorang ayah dan anak dengan boneka tersebut. Saat diselidiki, Anatoly mengatakan bahwa motifnya ia merasa bersimpati kepada anak-anak yang dikuburkan dan ia percaya bahwa mereka dapat dihidupkan kembali dengan menggunakan ilmu hitam. Dan sambil ia mencari tahu cara dari ilmu hitam itu, ia bakal menyimpan mayat-mayat mereka dalam boneka agar nanti lebih mudah untuk dihidupkan. Anatoly Moshkin juga mengaku bahwa apa yang ia lakukan itu adalah kejahatan, tapi lebih jahat jika membiarkan anak kecil sendirian di luar sana di tempat gelap. Ia bahkan mengaku bahwa anak-anak itu sering mampir dalam mimpi Anatoly atau bahkan memanggil Anatoly untuk pergi menjemput mereka, dan Anatoly tidak tega untuk membiarkan mereka sendirian di sana. Dan ia juga berkata bahwa menyelamatkan anak-anak lebih penting daripada mendapatkan hukuman. Dan Anatoly juga menyangkal bahwa ia memiliki ketertarikan seksual kepada boneka-boneka itu. Tidak, dia tidak memiliki ketertarikan seksual. Dia tidak memiliki ketertarikan seksual, tapi ia memiliki perasaan seorang ayah kepada anak. Bahkan Anatoly setiap hari akan menceritakan dongeng sebelum anak-anak itu tidur. Maksudnya boneka-boneka itu menemani mereka menonton kartun, bahkan merayakan hari ulang tahun bersama dengan semua boneka-boneka yang ia miliki.
Dan Anatoly juga bahkan mengatakan bahwa ia tidak pernah menggali kuburan anak-anak itu tanpa meminta izin dari mereka. Jadi setiap anak yang meninggal, Anatoly bakal tidur satu malam di dekat kuburan itu dan akan berbicara dengan anak itu apakah anak itu ingin dibangkitkan kembali atau tidak rohnya. Dan bahkan Anatoly mengklaim bahwa ia telah melakukan hal ini selama 20 tahun, mempelajari caranya bagaimana menghidupkan boneka dan berbicara dengan roh-roh mereka. Awalnya ia akan melakukan prakteknya itu di kuburan, namun seiring bertambahnya usia fisiknya semakin buruk karena semakin tua, ia tidak bisa harus tidur di tempat dingin dan terbuka terus. Jadi ia akan berbicara dengan mayat-mayat itu dan akan membawanya pulang ke rumah agar ada tempat yang lebih nyaman untuk tidur bersama mereka, menemani mereka, bahkan menghidupkan mereka kembali. Pengadilan penangkapan dan hukuman terhadap Anatoly Moshkin. Setelah dilakukan penyelidikan dari pihak berwenang, mereka menemukan 29 boneka yang seperti anak kecil ukurannya dengan kisaran umur antara 3 sampai 12 tahun. Penangkapan Anatoly memunculkan kontrasepsi yang cukup besar karena ada beberapa orang yang mengira bahwa Anatoly itu adalah sosok yang pendiam, namun tidak sangka memiliki hobi untuk memumihkan mayat, tapi mungkin itu karena ia kurang waras. Jadi ia tidak patut untuk ditahan. Namun beberapa orang menyatakan 44 tuduhan terhadap Anatoly agar ia dapat dipenjara. Dan bahkan Anatoly pernah mengatakan kepada orang tua korban yang ia gali mayatnya, ia katakan bahwa Anda meninggalkan anak-anak Anda dan saya membawa mereka kembali ke rumah dan menghangatkan mereka. Dan setelah sidang-sidang yang dilakukan, kadang-kadang Anatoly memang dimasukkan ke penjara, tapi semenjak sidang yang terakhir, Anatoly diklaim bahwa ia kurang waras atau mentalnya terganggu sehingga ia lebih diutamakan dimasukkan ke dalam tempat pengobatan untuk kebaikan mentalnya sendiri. Dan setiap habis masa waktu pengobatan dari Anatoly itu bakal diperpanjang terus sampai diyakinkan bahwa ia tidak akan mengganggu atau tidak akan melakukan hal itu lagi. Dan semenjak itu juga orang tua dan keluarga dari Anatoly mulai diisolasi atau cukup diasingkan oleh lingkungan sekitarnya. Oke guys, jadi segini saja dulu video hari ini. Jangan lupa di subscribe, like, dan share video ini jika kamu suka. See you me in my next video.